warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Gimana kabarnya Bu Anggun? Alhamdulillah baik, Bu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah, seperti yang Bu Anggun lihat juga sehat dan tidak kurang semangat seperti Bu Anggun. Oke Bu Anggun, kita akan melakukan kegiatan coaching hari ini. Tapi sebelum melakukan kegiatan coaching pada hari ini, Ibu akan mengajukan beberapa pertanyaan sama Bu Anggun. Yang pertama, coaching kita kali ini itu nanti saya akan mendiskusikan rubrik penilaian coaching pada hari ini. Sebagai pengamat, tentunya Ibu akan mengamati dan menilai kegiatan coaching yang akan dilakukan pada hari ini, apakah sesuai dengan alur cerita dan rasa, serta bagaimana nanti Ibu Anggun menanyakan pertanyaan yang berbobot kepada coachnya, dan bagaimana coach menjawab pertanyaan dari coach yang Ibu Anggun ajukan. Nah, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu Anggun kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Baiklah Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu nantinya saya ingin menggali bagaimana apa permasalahan yang terjadi pada coach saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan algebra dan mendengarkan dengan rasa yang itu. Oke Bu Anggun, apa indikator ketercapaian tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan coaching hari ini? Ya, tujuan yang ingin saya capai Bu, nantinya coach saya ini bisa menyelesaikan atau mencari solusi permasalahan yang sedang dihadapinya begitu Bu. Sepertinya menarik Bu Anggun. Kegiatan coaching kita kali ini mudah-mudahan apa yang kita inginkan dari coaching kali ini bisa terlaksana dengan baik, dan coach Bu Anggun nanti mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Amin. Demikian saja Bu Anggun, langsung saja nanti kita lakukan kegiatan coachingnya. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yayan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Anggun. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini Pak Yayan? Alhamdulillah sehat Bu. Kalau Bu Anggun sendiri bagaimana Bu? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat Pak. Ya Bu, memang kita berharap sekali Bu, semoga kita selalu diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala hendaknya Bu, dan mudahkan segala aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari hendaknya Bu. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Nah baiklah Pak Yayan, tadi Pak Yayan menelpon saya ya? Iya Bu. Ada apa ya Pak? Apa ada yang bisa saya bantu gitu Pak? Iya Bu, memang saya tadi menghubungi Bu Anggun karena ada beberapa hal nih Bu yang ingin saya sampaikan kepada Bu Anggun terkait program CGP yang akan saya jalani nantinya Bu selama beberapa bulan ke depan Bu. Iya. Baik Pak Yayan. Apa yang ingin Bapak sampaikan terkait program CGP yang nantinya akan Bapak lakukan ke depannya, Pak? Begini ya Bu, jadi kegiatan CGP ini kan akan dimulai sekitar pekan depan Bu. Ya. Jadi supaya kegiatannya saya ini nantinya Bu berjalan dengan lancar, jadi saya berpikirnya begini Bu, perlu merancang strategi asalnya Bu, atau mungkin ada rencana yang untuk kiat-kiat dalam mengikuti kegiatan CGP itu nantinya Bu. Iya Pak. Jadi kegiatan kita ini nantinya membutuhkan pendampingan ya Pak, atau kolaborasi antara CGP dan PP begitu Pak. Iya. Jadi lalu strategi seperti apa yang akan Bapak rencanakan nantinya Pak? Bagi saya saat ini Bu, rencana saya ini yaitu yang pertama sekali mempersiapkan diri dulu Bu dengan sebaik mungkin, dengan cara tidak menumpuk Bu. Tidak menumpuk pekerjaan lain yang diperkirakan nanti dapat mengganggu kegiatan CGP saya Bu. Jika ada tugas di sekolah Bu pada saat ini, maka saya harus kerjakan saat ini Bu. Jangan menunda-nunda pekerjaan tersebut Bu. Takutnya nanti tugas itu bertumpuk, bertambah, kemudian datang jadwal CGP, akhirnya dempet jadi tugasnya Bu. Akhirnya tugas menjadi banyak dan semua tugas tidak terselesaikan jadinya Bu. Seperti itu Bu. Itu juga nantinya Bu, selama kolaborasi dengan PP, Ibu selaku PP saya Bu, insya Allah saya akan menjalin komunikasi yang baik Bu dengan PP terkait pelaksanaan kegiatan ini nantinya Bu, sehingga tujuan saya mengikuti CGP ini benar-benar terwujud hendaknya Bu, seperti itu Bu. Iya gitu ya Pak. Iya.
Lalu apa yang menjadi tujuan Bapak dalam mengikuti program CGP ini, Pak? Yang menjadi tujuan utama Bapak begitu? Iya. Saya sangat senang nih Bu Anggun bersedia membantu saya nih Bu Anggun mengurai ini semua Bu Anggun. Jadi bagi saya nih Bu Anggun, tujuan saya mengikuti program CGP ini sangat besar sekali nih Bu Anggun. Yaitunya dalam upaya mengembangkan diri Bu Anggun, mengembangkan diri sendiri, dan bagaimana nantinya saya juga dapat mampu mengembangkan orang lain Bu. Tujuannya yaitu untuk memajukan pendidikan di sekolah saya, memajukan pendidikan di kecamatan inilah Bu, seperti itu Bu, saya kira Bu. Memang ya Pak, memajukan pendidikan adalah sebuah tujuan yang sangat besar sekali Pak. Iya. Jadi apa yang menjadi kekuatan Bapak dalam mencapai tujuan tersebut Pak? Saya jadi malu nih Bu Anggun, Bu Anggun menanya kekuatan nih Bu Anggun. Tapi walaupun begitu Bu Anggun, kekuatan yang ada dalam diri saya rasanya begini aja Bu Anggun. Yang pertama sekali, saya sangat yakin Bu Anggun akan potensi yang ada dalam diri saya. Kemudian potensi-potensi tersebut akan saya jadikan sebagai kekuatan Bu Anggun dalam menunjang saya nantinya ketika mengikuti program CGP tersebut nantinya Bu Anggun. Oh begitu ya Pak? Iya Bu Anggun. Bapak berencana akan mengembangkan segala potensi yang ada di dalam diri Bapak ya Pak? Iya. Di antara banyak potensi tersebut Pak, potensi seperti apa yang Bapak prioritaskan terlebih dahulu ketika nantinya akan melakukan kegiatan CGP ini Pak? Baik Bu, saya terlebih dahulu akan memprioritaskan kemampuan saya dalam bekerja sama Bu Anggun, berkolaborasi dengan orang lain. Kolaborasi ini dapat saya bangun nantinya Bu Anggun bersama dengan Ibu PP sendiri, kemudian bersama dengan rekan CGP, serta warga sekolah yang ada di sekolah saya Bu Anggun, yang mulai dari kepala sekolah, rekan sesama guru, kemudian bahkan nantinya bersama siswa Bu Anggun, bagaimana saya bisa juga bekerja sama dengan siswa-siswa di sekolah dalam penunjang kegiatan CGP ini Bu Anggun. Baiklah Pak, dalam berkolaborasi itu nantinya apa yang menjadi ukuran keberhasilan Bapak dalam membangun kolaborasi dengan rekan sejawat dan atau orang lain nantinya Pak? Bagi saya Bu Anggun, kalau tolak ukur itu biasanya saya tidak mengukur terlalu jauh Bu Anggun. Yang terpenting bagi saya adalah ketika saya membutuhkan kerjasama dengan orang lain tersebut bersedia untuk menolong saya Bu Anggun, membantu Bu Anggun terkait penyuksesan kegiatan CGP ini nantinya Bu Anggun. Begitu juga sebaliknya Bu Anggun, dalam kerjasama itu bagaimana saya juga dapat membantu orang lain hendaknya Bu Anggun. Saya bisa memberikan solusi-solusi, memberikan bantuan-bantuan kepada rekan-rekan yang lain Bu Anggun. Jadi saya di sini berprinsip bagaimana pentingnya hubungan timbal balik antara kita dengan orang lain di dalam suatu kerjasama atau kolaborasi tersebut Bu Anggun. Ya Pak. Jadi intinya Bu Anggun saling melengkapi Bu Anggun. Ya Pak, betul sekali ya Pak, saling melengkapi begitu ya Pak. Iya Bu Anggun. Dalam hal kolaborasi tersebut Pak, apa yang menjadi komitmen Bapak nantinya dalam melakukan rencana aksi tersebut Pak? Saya memiliki komitmen dalam diri yang berasal dari hati yang paling dalam, bahwa saya akan menjaga kerjasama Bu Anggun. Kerjasama dengan siapapun itu akan saya jaga Bu Anggun dengan sebaik-baik mungkin. Saya memang berprinsip bukanlah orang yang mau merusak kerjasama Bu Anggun. Bagi saya biarlah orang lain yang merusak kerjasama tersebut Bu Anggun, asalkan janganlah diri kita sendiri yang merusak hubungan baik dengan orang lain Bu Anggun. Jadi saya komit tuh Bu Anggun, komit dalam hati akan menjaga kepercayaan orang lain Bu Anggun dalam membangun sebuah kerjasama yang baik tersebut Bu Anggun. Iya ya Pak. Siapa yang bisa membantu Bapak dalam menjaga komitmen tersebut Pak? Kalau menjaga komitmen Bu, bagi saya Bu memang terutama diri sendiri Bu. Bagaimana kita komit dalam hati, meyakini dalam hati bahwa kerjasama dengan orang lain itu penting, bahwa kita ini selalu pasti membutuhkan orang lain, tidak bisa hidup sendiri Bu. Jadi saya komit dalam hati, saya harus bisa menjaga komitmen itu Bu. Jadi apa tindak lanjut Bapak ke depannya nanti Pak setelah ini Pak, yang setelah kegiatan coaching ini Pak? Tindak lanjut saya nanti Bu, setelah mengadakan coaching dengan Ibu,
saya berusaha Bu akan menjalankan semua rencana aksi saya nih Bu dengan sebaik mungkin, bagaimana penyerapannya, bagaimana pengaplikasiannya nantinya Bu, seperti itu Bu. Lalu bagaimana dengan perasaan Bapak pada hari ini setelah kegiatan coaching ini? Alhamdulillah Bu, sangat senang rasanya Bu, karena saya merasa lega sudah dapat menceritakan apa yang menjadi bagian dari rencana saya saat ini Bu. Mudah-mudahan rencana saya ini Bu dapat rujuk nantinya Bu, itu Bu. Menarik sekali ya Pak. Saya jadi tidak sabar mendengarkan cerita Bapak berikutnya ketika Bapak sudah melaksanakan aksinya nantinya, apa yang nantinya Pak. Iya Bu, saya tetap membutuhkan bantuan dari Ibu selaku PP saya Bu. Iya Pak, siap. Oke Pak, semoga kita dapat bertemu kembali pada kesempatan berikutnya ya Pak. Amin, terima kasih banyak ya Bu atas waktunya ya Bu. Iya Pak. Terima kasih Bu, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Anggun, kegiatan coachingnya sudah selesai. Jadi Ibu sudah melihat apa yang dilakukan terhadap coaching. Nah, kira-kira Bu Anggun apa saja yang sudah Ibu lakukan selama coaching tadi dalam menyampaikan tujuan yang Ibu inginkan? Ya, alhamdulillah ya Bu, sudah selesai Bu. Jadi selama mengikuti kegiatan coaching tadi Bu, saya mengadakan coaching dengan melakukan alur tirta Bu. Kemudian mendengarkan dengan rasa Bu. Dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, serta berusaha mengantarkan coach pada tujuannya, dan coach tersebut dapat nantinya mencari solusi atas apa permasalahannya tersebut Bu. Oke Bu Anggun, berdasarkan yang saya lihat tadi, kegiatan coaching yang Bu Anggun lakukan sudah sesuai dengan alur cerita dan ada rasa di dalamnya, sehingga coach tadi merasa nyaman setelah melakukan interaksi dengan Ibu, melakukan kegiatan coaching dengan Ibu. Demikian mungkin kegiatan observasi kita hari ini Bu Anggun. Semoga bisa memberikan manfaat baik bagi Bu Anggun sebagai coach maupun bagi coachingnya, dan terkhusus bagi saya sebagai observer. Demikian saja Bu Anggun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Linda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah Bu Lin, perut sudah terisi, nyaman, ada di tempat wisata Padang Gansing Pak Ian ya. Merasa enjoy dengan kegiatan bertemu dengan Bu Lin hari ini. Nah, hari ini Ibu ada kegiatan coaching ya dengan coach Ibu. Iya, insya Allah Ibu. Sebelum melakukan coaching pada hari ini, saya akan mengajukan beberapa penilaian kepada Ibu. Yang pertama, kita akan mendiskusikan dulu rubrik penilaian coaching pada hari ini. Sebagai pengamat, saya akan mengamati dan menilai kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan pada hari ini. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita dan rasa, serta bagaimana Ibu nanti menanyakan kepada coach Ibu dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan bagaimana juga coach Ibu nanti menanggapi pertanyaan yang telah Ibu berikan. Baiklah Ibu, sekarang saya mau bertanya lagi sama Ibu ini. Kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching dengan coach Ibu hari ini? Terima kasih Bu Lin. Dalam kegiatan coaching hari ini saya ingin memberdayakan coach saya, tentu dengan mendengarkan apa yang ingin disampaikan oleh coach dengan sebaik mungkin. Berikut saya akan coba memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya sehingga bisa menggali apa hal yang ingin disampaikan oleh coach saya maupun permasalahan yang ingin disampaikan, sehingga nanti setelah coach saya menyampaikan hal demikian, dia merasa fresh kembali dan apa yang ada di dirinya bisa kita berdayakan dengan baik. Kemudian apa indikator ketercapaian atau tujuan yang akan dicapai pada kegiatan coaching yang akan dilakukan pada hari ini? Indikator yang bisa kita jadikan sebagai acuan untuk keberhasilan kegiatan coaching siang ini
tentunya nanti coaching yang kita lakukan itu kita dasarkan kepada rasa maupun alur cerita yang sudah kita pelajari, sehingga kemampuan atau kompetensi dari coaching tadi bisa terberdayakan oleh kegiatan coaching hari ini. Baiklah Ibu, mungkin hanya itu pertanyaan untuk observasi kita pagi hari ini. Sekarang Ibu silahkan melakukan kegiatan coaching dengan coach Ibu, dan saya sebagai pengamat akan mengamati Ibu dari sekarang. Terima kasih Ibu. Oke. Potong langkot. Potongnya di Iya. tengah-tengah nih. Iya, potong. Juga diciptakan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Pak Yayan. Ya Bu, makasih Bu. Gimana kabarnya Pak Yayan hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Kemarin Ibu lihat ada panggilan tak terjawab sore dari Pak Yayan. Pagi mungkin Bu. Sore. Pagi atau sore kemarin ini? Oh iya ya memang ada tuh Bu. Sore. Ya. Oh iya sore ya Pada Bu. Iya, saat iya. Iya sore Bu. kebetulan Ibu pergi keluar, ada pesta Oh iya. Iya. yang kami hadiri bersama Iya ya Bu, keluarga. memang ya Bu. Pas pulang nampak ada panggilan tak Iya, terjawab Bu, dari iya, Pak Bu, Yayan iya. kan? Iya Bu. Kira-kira ada apa Pak Yayan Iya Bu, menelpon Ibu? jadi memang ya sore ya Bu, memang sore kayak waktu itu Bu. Saya sengaja menelpon Ibu karena adalah Bu beberapa hal yang ingin saya ceritakan lah pada Ibu itu Bu. Masalah apa itu Pak Yayan? Banyak nih Bu permasalahan nih Bu, permasalahan di sekolah, kuliah, tapi yang menjadi pemikiran bagi saya nih Bu untuk saat ini Bu Betul. tentang masalah kuliah Bu. Jadi saya kan seperti yang Ibu tahu kan sedang mengikuti perkuliahan untuk tahap ini Bu, sudah selesai mengikuti, sudah selesai mengadakan penelitian Bu untuk mengambil data. Jadi sekarang ini Bu hampir-hampir di ujung nih Bu, namanya Bu, hampir finish Bu. Cuma walaupun di hampir di ujung Bu, disitulah letak kesulitan Bu saya, kesulitan Bu dalam pengolahan data, membagi waktu perkuliahan dengan kegiatan di sekolah, belum lagi kegiatan di rumah seperti itu Bu. Jadi sudah saya saat ini Bu, dan juga belajar Bu. Jadi pemikiran bagi saya rasanya ini Bu. Sudah 7 semester Bu, namun kuliah saya juga satu waktu, tenaga, pikiran, bahkan uang Bu. Sudah banyak habis rasanya Bu untuk mengikuti perkuliahan ini Bu. Seperti itu Bu, keluhan saya rasanya Bu. Jadi saya memang butuh lah Bu orang-orang tertentu untuk bisa mengantarkan saya Bu menemukan solusi nantinya Bu, seperti itu Bu. Oke Pak Yayan, dari ini saya paham apa yang Pak Yayan alami Iya, Bu. saat ini. Ditambah lagi kegiatan kita mungkin banyak di luar, nah Pak Yayan. Iya Bu, pending kepala saya Bu. Pening di Ya, kepala pusing, Pak Yayan. pusing Bu. Jadi Pak Yayan, dengan permasalahan yang ada tuh, Iya, Bu. kira-kira apa rencana Pak Yayan untuk menyelesaikan masalah Pak Yayan yang sedang dihadapi saat ini? Kalau untuk saat ini Bu, saya sebenarnya tidak banyak memiliki rencana Bu. Rencana bagi saya saat ini memang fokus bagaimana saya bisa menuntaskan kuliah ini Bu dalam waktu secepat mungkin Bu, karena sangat menyita perhatian rasanya sekali Bu, sangat menyita perhatian sekali rasanya Bu, sehingga ada kegiatan-kegiatan lain menjadi tidak fokus rasanya jadinya Bu, karena ada gara-gara kuliah tidak tuntas sehingga melakukan kegiatan lain menjadi tidak fokus lagi rasanya Bu. Maka mungkin untuk saat ini rencana saya memang seperti itu Bu, bagaimana kegiatan perkuliahan saya ini selesai dengan secepat mungkin Bu, itu rencana saya Bu. Siapa yang kira-kira bisa membantu Pak Yayan mengurai permasalahan tadi Pak Yayan? Ya Bu, kalau saya pikir Bu, untuk saat ini Bu, saya memang harus banyak-banyak lagi nih nampaknya Bu konsultasi, terutama kepada dosen pembimbing, rekan-rekan selama kuliah, dan begitu juga Bu, sering-sering nampaknya nih berbagi nampaknya Bu di rumah nih Bu dengan istri,
Mudah-mudahan ada solusi juga nantinya Bu yang ditemukan Bu. Siapa tahu nanti ada ide-ide kreatif nanti yang ditemukan Bu. Seperti itu Bu. Selain itu, kira-kira apalagi yang bisa Pak Yeyen lakukan gitu? Atau Pak Yeyen rencanakan dalam menyelesaikan masalah Pak Yeyen ini? Kalau bagi saya Bu, saya harus bisa membagi waktu namanya Bu. Bagaimana saya bisa membagi waktu di tengah-tengah kesibukan, lalu bisa meluangkan waktu Bu untuk kembali Bu, menyelesaikan tugas-tugas kuliah tersebut yang belum terselesaikan tersebut Bu. Kan ada tadi tugas sekolah, tugas yang lain. Kegiatan guru penggerak juga Bu, saya juga ikut guru penggerak nih bagian 8 Bu, bagian tanah datar Bu. Jadi saya harus mampu Bu menyelesaikan kuliah tersebut Bu di tengah kesibukan tadi Bu. Jadi saya harus mampu membagi waktu Bu. Bagaimana komitmen Pak Yeyen untuk supaya bisa melakukan banyak hal? CGP ada Iya. guru penggerak, tugas kuliah, Iya. S2-nya. Nah, Iya. gimana komitmen yang Pak Yeyen jalankan saat ini? Kalau saya Bu, kalau masalah komitmen Bu, saya harus komit dengan diri sendiri namanya Bu. Apa yang saya ceritakan ini kepada Ibu, hendaknya memang harus saya aplikasikan secepat mungkin Bu. Jadi bukan hanya sekedar cerita, bukan sekedar hanya ingin menyampaikan saja kepada Ibu keluhan-keluhan saya, namun pengaplikasiannya nanti harus saya terapkan dengan sebaik-baik mungkin nampaknya Bu. Seperti itu Bu. Harus komit dengan diri sendiri Bu. Apa yang diungkapkan, apa yang disampaikan, apa yang diucapkan harus direalisasikan secepatnya. Seperti itu Bu. Melihat komitmen Pak Yeyen, semangat Pak Yeyen, Iya Bu, semangat insya ya Bu. Allah Iya Bu. pasti bisa Pak Yeyen menjalankan komitmen tadi sehingga Pak Yeyen bisa menyelesaikan seluruh tugas tadi, Iya, Bu, apakah iya, dari guru mudah-mudahan, penggerak, iya, Bu. S2-nya. Iya Bu. Jadi nanti nama Pak Yeyen apa lagi nama itu? MSI, MSc besok. Oh Pak Yeyen. MPD Bu. Oh, MPD. Iya karena juga pendidikan dasar Bu, jadi MPD nantinya Bu. Insya Allah Bu. Mudah-mudahan apa yang Pak Yeyen cita-citakan bisa tercapai dengan Amin. baik. Amin. Pak Yeyen, setelah kita diskusi Iya Bu. siang ini, bagaimana perasaan Pak Yeyen setelah kita melakukan kegiatan siang ini? Alhamdulillah Bu, merasa sangat lega Bu, sangat senang sekali Bu, karena bagi saya ya Bu, bagi saya secara pribadi nih Bu, dengan bercerita seperti ini Bu, rasanya permasalahan-permasalahan yang ada dalam diri saya menjadi terurai Bu, karena sudah diceritakan kepada orang lain, sehingga timbullah motivasi Bu. Bahkan ada ide nih Bu, setelah Apa idenya itu Pak Yeyen? idenya Bu, sepulang dari ini mungkin langsung buka laptop Bu, seperti itu Bu. Alhamdulillah. Iya Bu. Buka laptop untuk apa Pak Yeyen? Iya untuk Langsung mengerjakan tugas S2-nya, ya nak? seperti itu Bu. Gitu. Iya, iya. Ya kayak Pak Yeyen, menarik Iya, Bu. sekali pengalaman Pak Yeyen. Pak Iya, Yeyen Bu. sudah Makasih, Bu. berbagi pengalaman kepada kita di sini. Mudah-mudahan pengalaman Pak Yeyen itu juga sebagai support bagi kita semua nanti untuk melakukan tindakan atau kegiatan berikutnya. Alhamdulillah Bu, malahan Bu, saya nih Bu yang harus banyak-banyak mengucapkan terima kasih nih Bu, karena Ibu sudah mau mendengar, kemudian memberi motivasi Bu kepada saya Bu. Saya sebetulnya lebih banyak mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bu. Seperti itu Bu. Sama-sama Pak Yeyen. Sebenarnya kita saling support saja, nah Pak Yeyen. Iya, makasih banyak ya Bu atas waktunya ya Bu. Sama-sama Pak Yeyen. Iya. Makasih ya Bu, saya misi dulu ya Bu. Iya, sama-sama. Bu, Oke. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Bu Indah ya. Bu Indah sudah melakukan coaching tadi dengan coach Ibu. dengan Iya, penuh Ibu. semangat. Setelah Ibu melakukan coaching tadi, saya sebagai pengamat mau menanyakan beberapa pertanyaan sama Ibu. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan selama coaching tadi dalam pencapaian tujuan terhadap coaching yang ingin Ibu inginkan itu? Kasih Ibu, tadi saya sudah melakukan kegiatan coaching dengan coach saya, di mana kami tadi sudah melakukan percakapan yang mengalir seperti apa adanya. Coach sudah bisa menyampaikan apa hal yang sedang dihadapinya, bagaimana menyelesaikan masalah dia sendiri, dan coach juga sudah menyampaikan bagaimana perasaannya setelah melakukan sesi coaching tadi dengan saya.
Berdasarkan pengamatan saya dalam coaching yang telah Ibu lakukan dengan coaching tadi, Ibu memang sudah melakukan alur tirta, di mana Ibu tadi juga sudah mendengar dengan alur rasa, sehingga tadi saya mendengar coaching Ibu termotivasi kembali untuk menyelesaikan permasalahan mereka yang dia bilang tadi, yaitu masalah perkuliahan S2. Mudah-mudahan coaching Ibu dapat menggapai gelarnya menjadi MPD nanti. Amin. Demikianlah observasi kita pada hari ini, Bu. Semoga observasi ini bermanfaat bagi kita semua dan kita kedepannya akan dapat melakukan kegiatan coaching yang lebih baik lagi. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama. Makasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Reni. Waalaikumsalam Pak Yeyen. Selamat siang Bu Reni. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Reni? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak bagaimana Pak? Alhamdulillah sehat juga Bu Reni. Jadi hari ini Bu Reni berencana akan mengadakan kegiatan coaching dengan Bu Reni sendiri sebagai coachnya dan ada rekan guru lain sebagai coachingnya, seperti itu Bu Reni. Iya. Jadi Bu Reni, sebelum kegiatan coaching Bu Reni kita mulai, ada beberapa hal rasanya yang perlu saya sampaikan kepada Bu Reni selaku observer. Yang pertama, nanti saya selaku observer akan mencoba mengamati, menilai, kemudian mengaitkan kegiatan coaching Bu Reni dengan panduan coaching yang sebenarnya, yaitu konsep alur kita. Kemudian bagaimana nantinya Bu Reni mencoba mendengarkan coaching Bu Reni dengan mendengarkan rasa, seperti itu ya Bu Reni. Jadi untuk kegiatan coaching nanti seperti itu gambarannya kira-kira Bu Reni. Baiklah Bu Reni, sebelum Bu Reni memulai kegiatan coachingnya, ada satu pertanyaan nih Bu Reni yang rasanya perlu saya tanyakan pula kepada Bu Reni. Seperti apa nanti kompetensi yang ingin Ibu Reni gali pada coaching nantinya? Iya Pak, nanti dalam kegiatan coaching ini saya akan mendengarkan apa yang coach saya sampaikan. Iya. Tentu saya akan menggali, menanyakan sesuai dengan alur tirta, Iya. kemudian dengan rasa. Iya. Kemudian lagi bagaimana nanti hendaknya coach saya bisa mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Iya, mudah-mudahan ya Bu Reni. Iya. Mungkin hanya itu dulu Bu Reni sebagai observasi dari saya selaku observer Bu Reni. Iya. Silakan Bu Reni dapat dimulai kegiatan coachingnya Bu Reni. Iya. Terima kasih ya Pak. Iya, sama-sama Bu Reni. Langgun. Assalamualaikum Bu Reni. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Linda nih? Alhamdulillah baik. Kira-kira ada apa nih menemui saya? Ini Bu, saya ingin curhat atau konsultasi lah sedikit dengan Ibu. Kira-kira tentang apa itu? Kalau boleh saya tahu. Ini Bu, permasalahan yang saya hadapi sekarang Bu. Ya. Sebenarnya dari dulu Bu, di sekolah tempat saya mengajar itu saya kan lebih condong kepada orang-orang yang sudah berada di zona nyaman, di mana dari tahun 2003 saya di SMA 1 Padang Ganteng itu saya lebih banyak kepada tugas mengajar. Nah, belakangan ini baru 1 tahun yang lalu saya diberi tugas tambahan oleh kepala sekolah sebagai wakil kesiswaan dan sarana prasarana. Jadi Bu, saya merasa rasanya tugas tambahan itu tidak cocok lah dengan passion saya gitu. Karena selama ini saya lebih senang dengan siswa di kelas. Bahkan dari tahun 2005 sampai 2018 Bu, itu saya karena kekurangan jam pembelajaran di SMA Bu, saya malah menambah ke 2 sekolah lainnya gitu.
yaitu ke Mas Pius Padang Gantung dan ke SMA 2 Batu Sangkar. Saking enjoynya saya dari kelas ke kelas itu. Nah, tapi dengan pergantian kepala sekolah kemarin, beliau malah menunjuk saya sebagai wakil gitu. Dimana menurut saya tugas tambahan itu rasanya kurang cocok lah dengan diri saya, dengan karakteristik saya gitu. Apalagi Bu, di sekolah itu karena siswanya SMA Bu, tentu banyak karakter anak yang berbeda-beda, dimana setiap hari itu dari pagi itu kadang dituntut kesabaran saya sebagai seorang guru Bu, dari pagi jam 7 sampai jam 4 gitu. Banyak hal yang saya lalui di sekolah itu sehingga saya merasa kalau kepala sekolah itu salah menempatkan saya sebagai wakilnya. Itu yang ingin saya sampaikan. Mungkin nanti Ibu Bu Reni bisa memberikan memberikan ketenangan dan kenyamanan. Itulah kira-kira Bu Reni. Gitu ya. Kira-kira di bagian mananya Bu Linda yang kurang cocok fashionnya untuk seperti yang Bu Linda ungkapkan tadi? Ya, contohnya Bu Reni, nak, kalau dalam pembelajaran biasanya saya lebih senang itu lakukan kalau ada pelatihan biasanya apa yang saya dapatkan di pelatihan itu saya kembangkan di kelas gitu. Nah, sementara sekarang banyak kadang event-event yang disuruh oleh kepala sekolah saya mewakilinya gitu, atau merancang sebuah event gitu. Terkadang saya pikir biasanya kalau habis jam PBM sampai jam 4 tuh saya bisa langsung pulang ke rumah gitu. Nah, tetapi dengan tugas tambahan sekarang ini kadang dituntut bahkan sampai malam gitu, masih memikirkan bagaimana program yang akan dikerjakan, bagaimana eksekusi terhadap event yang diberikan amanah kepada saya gitu. Jadi kadang di rumah pun rasanya anak saya komplain gitu, Granny, mama kenapa sibuk-sibuk terus. Terkadang hari Minggu juga saya harus berangkat ke sekolah pagi, kadang sampai juga sore. Kadang perintah-perintah kepala sekolah tuh seperti ini, kadang malam ditelepon, Bu Linda besok mau wakili saya ke Padang lah, ke Payakumbuh lah. Sehingga rasanya karena baru-baru mungkin nggak berini, jadi perasaan saya itu merasa terbebani gitu. Kalau sebagai guru kan enak berini, kita habis jadwal kita bisa kembangkan metode, strategi pembelajaran atau model pembelajaran atau media pembelajaran kita. Setelah itu ya kita bisa menjalankan tugas di rumah lagi. Itu kira-kira berini yang saya rasakan. Baik Bu, tadi Ibu sudah jelaskan panjang lebar. Nah, kira-kira dari yang kegiatan di sekolah, bagi waktu untuk di rumah, apa kiat yang sudah Ibu lakukan selama ini? Selama ini sih saya sudah coba membagi waktu Bu Rini. Alhamdulillah, kalau yang menilai tentu kan enggak kita ya Bu Rini, pasti teman-teman dan rekan kerja di SMA. Mereka bilang saya mampu. Walaupun bagi saya Bu Rini itu merupakan sudah bekerja di luar batas rasanya Bu Rini gitu. Jadi makanya kadang terabaikan lah kegiatan rumah mungkin itu untuk menjalankan program yang sudah dibuat oleh kepala sekolah Bu Rini. Jadi itu mungkin yang saya rasakan saat ini. Dari yang Ibu sampaikan tadi, di antara yang diuraikan mana yang lebih menyenangkan? Maksud saya di sini yang dikemukakan tadi, sementara temannya menganggap apa yang kita lakukan sudah wah begitu, sementara kita merasa biasa saja. Jadi di sini dengan teman menyampaikan apresiasi kepada Bu Linda tadi, bagaimana, apa yang Bu Linda rasakan? Apakah ada suatu kepuasan atau bagaimana? Sebenarnya di satu sisi Bu Rini, apalagi dengan mengikuti program Guru Penggerak ini, yang abadi itu kan perubahan. Dan mungkin sekarang saya menjalankan proses perubahan itu. Tapi terkadang secara mungkin perasaan belum siap saja untuk seperti itu. Karena di rumah juga masih ada anak kecil yang butuh bimbingan. Mungkin itu kendalanya. Tapi kalau dari motivasi teman, kerjasama teman atau dorongan dari teman, itu rasanya sudah bagus. Bahkan untuk
menyampaikan ide mereka, Bu Lina, untuk kegiatan ini bagusnya seperti ini, malah mereka yang memberikan solusi gitu. Dan saya merasa senang sebenarnya, cuma mungkin karena belum terbiasa dengan 20 tahun menjalani tugas sebagai hanya guru mata pelajaran, sekarang dikasih tugas tambahan berikutnya, jadi mungkin masa-masa menyesuaikan seperti itu mungkin. Tadi Bu sudah mendapatkan teman-temannya sudah mendukung. Kira-kira dukungan seperti apa lagi yang Bu Linda harapkan hingga kita lebih enjoy dalam menghadapi semuanya? Sebenarnya dukungannya dari teman-teman semua, Bu Ren, secara kata-kata sudah oke, tindakan juga sudah banyak yang membantu, bahkan mereka juga ikut andil dalam setiap kegiatan yang sudah dibuat. Mungkin itu lagi Reni, bagaimana saya mempersiapkan hati dan perasaan kalau memang perubahan ini yang terbaik, itu mungkin dukungan dari teman-teman sekitar yang saya harapkan. Jadi rencana Bu Linda ke depannya bagaimana? Rencana ke depan yang saya harapkan, pokoknya setiap dengan tugas tambahan yang sudah diamanahkan ini, saya menjalankannya tanpa ada rasa terpaksa atau rasa bagaimana, tapi memang betul-betul karena ini adalah tugas dan tanggung jawab saya sebagai guru di SMA tempat saya mengajar. Bagus sekali Bu Linda ya. Alhamdulillah, Bu Ren. Kira-kira untuk kedepannya apa dalam waktu dekat ini rencana Bu Linda yang akan Bu Linda lakukan dalam menghadapi poin-poin yang sudah dikatakan tadi, untuk membuat Bu Linda lebih enjoy, dukungan sudah, apa tindak lanjutnya lagi? Tindak lanjutnya mungkin bagaimana program yang sudah kami rancang itu untuk membentuk karakter anak yang lebih baik, mulai dari disiplin dan yang lainnya termasuk dengan penerapan segitiga restitusi yang sudah kita pelajari di guru penggerak ini, mungkin bisa mengurangi tingkat kekhawatiran saya terhadap psikologi saya sendiri terhadap siswa, sehingga siswa-siswa saya itu paham dengan kesepakatan kelas atau sekolah yang sudah kami buat di awal-awal pembelajaran dulu. Super sekali Bu Linda ya, semoga bisa menerapkan untuk kedepannya ya Bu Linda ya. Ya, saya tunggu bagaimana aplikasi Bu Linda pada coaching kita berikutnya. Semoga apa yang Bu Linda sampaikan tadi bisa diterapkan pada siswanya, semua berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diinginkan. Terima kasih Bu Ren. Rasanya setelah bicara dengan menyampaikan yang saya hadapi ini ke Bu Reni, perasaan saya menjadi lebih lebih fresh, lebih senang, lebih enjoy lagi. Semoga apa yang Bu Reni berikan masukan tadi menjadi spirit bagi saya untuk kedepannya, Bu Ren. Terima kasih, mudah-mudahan ya Bu ya. Mudah-mudahan Ibu. Saya rasa untuk kegiatan kita karena dibatasi waktu juga ya Bu ya, semoga pada coaching kita berikutnya lebih menarik lagi. Terima kasih banyak juga Ibu. Iya, sama-sama. Alhamdulillah ya Bu Reni, menarik sekali tadi nampaknya kegiatan coaching Bu Reni dengan coachingnya Bu Linda tadi ya Bu Reni. Iya. Jadi saya tadi juga sudah menyimak apa yang Ibu lakukan tadi sebagai coach. Ada sedikit pertanyaan nih nampaknya nih Bu Reni. Apa saja tadi yang sudah Bu Reni lakukan tadi, atau trik-trik yang apa saja yang Bu Reni lakukan tadi untuk menggali penyampaian tujuan yang disampaikan oleh Pak tadi Bu Reni? Tadi dari coaching yang sudah saya lakukan dengan coach saya ya Pak ya. Iya ya Bu. Saya sudah menggunakan alur Tirta. Iya Bu. Mana ada tujuan, identifikasi, rencana aksinya, Oh iya Bu. kemudian tanggung jawab. Iya. Dari permasalahan yang sudah dikemukakan oleh coach saya tadi. Iya. Sehingga
dengan alur tirta, mendengarkan dengan rasa, Iya, ya. dia sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Kemudian coach saya juga merasa lebih plong dengan membagi permasalahannya dengan saya sebagai coach, sehingga saya berharap ke depannya dia dapat menyelesaikan permasalahannya. Terima sekali ya Bu. Jadi memang setelah saya amati ya Bu, memang saya lihat Bu Reni sebagai coach memang telah berhasil nampaknya Bu menjalankan peran Ibu sebagai coach dengan mengantarkan coach Ibu pada tujuannya, yaitu untuk menemukan solusi-solusi dan permasalahannya Bu Reni. Iya. Mungkin hanya itu saja kegiatan kita hari ini Bu Reni. Saya selaku observer, terima kasih banyak Bu Reni. Saya juga mohon maaf jika ada salah kata, salah ucapan dan lain-lainnya Bu Reni. Saya juga minta maaf Bu Reni. Terima kasih ya Bu Reni. Iya Pak, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi Salam warahmatullahi wabarakatuh.